Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian Minggu Advent 2 saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian syukur di dalam ibadah ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 85. Kita nyanyikan bait ketiga dan bait yang keempat. Betapa kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut, kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Di saat ku terpasu, kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus oleh-Mu. Padaku kau tambahi mahkota mulia. Bahagia abadi, pusaka yang bakal. Marilah pada saat ini kita mengakui dosa. Tuhan berfirman di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan kita mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, dan kita memohon agar kita dapat melakukan semua kehendak Tuhan. Mari kita mengungkapkan penyesalan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat. Nomor 37 kita nyanyikan bait 1 dan 2, Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu.
kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 7 dan 8, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia, yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita terima berita anugerah dengan penuh rasa syukur. Kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 60. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Hai umat manusia. Ya, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, ya juru selamatmu, kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan mengingat rahmat-Nya.
dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini kami datang, kami bersyukur, kami beribadah kepadamu. Karena Tuhan telah berkenan menyertai dan memberkati akan kami di dalam kami menjalani kehidupan, dan pada saat ini Engkau ingatkan dan perkenankan datang, kami mengungkapkan syukur dengan beribadah. Semua ini berjalan, terjadi dan bisa kami lakukan karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan ibadah syukur saat ini kepada Tuhan, sertai dan berkati. Engkau kiranya juga berkenan memberitakan akan kebenaran firman-Mu, dan Engkau menerangi hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari di masa Advent, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Oleh sebab itu, berfirmanlah Tuhan kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita beribadah di Minggu Advent 2, dan kita akan kembali menghayati akan kebenaran firman Tuhan, yang mana pada ibadah saat ini akan diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Minggu Advent 2 pada saat ini, kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam kehidupan setiap hari, di dalam setiap kita akan mempunyai hajatan atau perayaan atau aktivitas yang besar, biasanya akan dilakukan persiapan. Yang dipersiapkan adalah hal-hal yang
berkaitan dengan acara kegiatan yang akan dilaksanakan. Melakukan persiapan menjadi penting untuk terlaksananya akan sebuah aktivitas di dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini di dalam Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8 ini juga berkaitan dengan persiapan di mana dilakukan untuk menyambut karya Tuhan yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya Tuhan yang besar yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia adalah datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Allah sendiri yang akan hadir di tengah kehidupan manusia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Apa yang perlu dipersiapkan di dalam menyambut karya Allah yang besar? Mari kita menghayati dari bacaan firman Tuhan di Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yang dilakukan oleh Yohanes di dalam Yohanes mempersiapkan akan kehadiran Allah sebagai juru selamat di tengah kehidupan manusia. Yang dilakukan oleh Yohanes di dalam melakukan persiapan di dalam ayat yang kedua, ia akan mempersiapkan jalan bagimu, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Di padang gurun ia menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Di padang gurun. Padang gurun adalah sebuah daerah, area yang panas, tandus, dimanapun, siapapun yang hidup di padang gurun yang panas dan tandus, pasti itu merupakan area atau daerah yang tidak nyaman. Ya, tidak nyaman untuk tinggal. Ini menjadi sebuah gambaran di dalam Yohanes mempersiapkan
akan kedatangan Allah sebagai juru selamat. Yohanes mau bersusah-susah. Yohanes mau berjuang. Untuk mewartakan, untuk menyampaikan akan kedatangan Tuhan. Nah, ini berarti mengajak kepada kita semua. Ketika kita mempersiapkan untuk menyambut Tuhan, itu kadang kita harus ada di sebuah area yang memang itu tidak menjadi pilihan untuk manusia hidup, karena di situ ada perjuangan, di situ banyak tantangan. Ya. Nah, kita mempersiapkan di dalam menyambut kehadiran Tuhan, kadang membutuhkan adanya sebuah pengorbanan. Kita harus hidup membutuhkan perjuangan. Bahkan kita harus menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan. Karena kita mempersiapkan di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu di padang gurun Yohanes menyerukan, bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis. Ajakan di dalam menyambut kedatangan Tuhan sebagai juru selamat dengan perubahan hidup yang benar. Perubahan hidup yang benar. Mengajak, menyerukan untuk orang mengadakan perubahan hidup yang benar. Pertobatan adalah perubahan hidup dari hidup lama ke hidup yang baru. Dari hidup yang salah ke hidup yang benar. Dan menyerukan orang untuk mengadakan perubahan hidup, meninggalkan hidup yang lama, itu tidak mudah. Itu butuh keberanian, itu butuh perjuangan, bahkan tantangannya juga tidak sedikit. Tapi itu yang dilakukan oleh Yohanes di dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang sebagai juru selamat. Nah, ini yang juga harus kita lakukan. Di dalam kita mempersiapkan menyambut Tuhan, kita menyerukan adanya sebuah perubahan kehidupan. Perubahan kehidupan tidak hanya untuk orang lain, perubahan kehidupan yang harus terjadi dalam kehidupan orang lain, tetapi itu juga perubahan kehidupan kita. Karena yang menyambut Tuhan tidak hanya orang lain, tetapi kita harus juga menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah mengadakan perubahan hidup yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dua hal yang bisa kita temukan dalam
diri Yohanes Pembaptis. Di dalam dia mempersiapkan akan kehadiran Tuhan sebagai juru selamat di tengah manusia melalui bacaan ini, mengajak kepada kita semua pada saat ini untuk kita mempersiapkan di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan sebagai juru selamat. Dua yang kita temukan di dalam diri Yohanes. Ia di tengah padang gurun, area yang tidak menyenangkan, panas, tandus, tidak menjadi pilihan orang untuk tinggal hidup di area itu. Karena di situ akan banyak sekali tantangan, di situ akan banyak sekali kesulitan, di situ pasti akan membutuhkan perjuangan. Mengingatkan kepada kita, di dalam kita mempersiapkan untuk menyambut kehadiran Tuhan, kita pun kadang harus ada di kehidupan yang tidak menyenangkan. Butuh perjuangan, banyak sekali tantangan dan kesulitan. Tapi ketika itu adalah persiapan untuk menyambut kehadiran Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan, dan penuh perjuangan, kita harus mengadakan perubahan hidup. Dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari hidup yang salah kepada hidup yang benar. Seperti yang diserukan oleh Yohanes, bertobatlah. Bertobatlah. Tidak hanya berlaku, tidak hanya menjadi sebuah seruan untuk kita menghendaki orang lain bertobat, mengadakan perubahan kehidupan dari yang lama ke yang baru, dari yang salah ke yang benar, tetapi juga diri kita, hidup kita yang kita jalani, mewujudkan adanya sebuah perubahan, perubahan yang benar, perubahan yang baik. Inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana sekarang? Apakah apa yang kita temukan di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis ini juga terjadi di tengah kehidupan kita? Mari kita mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan, mari kita terus menjalani hidup ini dengan setia, dengan tekun, sekalipun harus ada tantangan, sekalipun harus ada kesulitan. Dan mari, sekalipun ada di tengah kesulitan dan penuh tantangan, ketika kita menyerukan suara Tuhan, mari kita tetap menyerukan suara Tuhan. Bertobatlah. Tidak hanya untuk orang lain, tapi mari ini juga kita sampaikan kepada diri kita sendiri untuk kita bertobat, mengadakan perubahan kehidupan dari lama ke yang baru, dari yang salah kepada yang benar. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan yang ada di surga, saat ini kembali kami datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang menjadi sumber berkat kehidupan dan keselamatan. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik mereka yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon Engkau berkenan terlibat campur tangan di setiap usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kami maupun keluarganya, sehingga para dokter yang mengobati, obat yang diminum, peralatan yang digunakan, Tuhan pakai sebagai sarana di dalam Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga saudara kami yang saat ini sakit menjadi sembuh. Kami juga menyerahkan di dalam naungan kuasa kasih-Mu saudara-saudara kami yang telah lemah raga karena usia, sehingga tidak bisa beraktivitas di tengah kehidupannya setiap hari. Tuhan mampukan untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi berkat di tengah kehidupannya. Tuhan mampukan untuk dapat merasakan dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Inilah yang kiranya membuat saudara-saudara kami sekalipun raganya telah lemah, tidak demikian dengan imannya, bahkan ia mampu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka karena harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihi. Tuhan kiranya memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan, dan Tuhan mampukan untuk tetap dapat melanjutkan kehidupannya, menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk
kami yang saat ini hidup di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum ada vaksin. Tuhan, kiranya Engkau mampukan dan perkenankan kami untuk tetap dapat beraktivitas baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, di dalam kami sekolah, sehingga semua tugas tanggung jawab kami boleh kami lakukan dan selesaikan. Tuhan juga memelihara akan tubuh kami, sehingga tubuh kami Engkau jauhkan dari virus corona yang saat ini sedang mewabah di tengah kehidupan ini. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu dengan adanya vaksin, melalui para tenaga ahli yang terus melakukan penelitian, kiranya Engkau mampukan untuk dapat menemukan vaksin yang itu sungguh berguna di dalam kami menjalani kehidupan di tengah dunia, di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Tuhan, kiranya terus mampukan gereja-Mu untuk terus berpelayanan di tengah kehidupan ini. Tuhan juga pelihara kehidupan jemaat Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga semua kebutuhan gereja-Mu, jemaat-Mu di dalam hidup menyelesaikan tugas panggilan yang Kau berikan tidak mengalami kekurangan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, semua gereja-gereja-Mu menjadi saluran berkat di tengah kehidupan ini bagi sesama. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pada tanggal 9 Desember akan dilaksanakan pilkada serentak di berbagai daerah di wilayah NKRI ini. Apa yang telah dipersiapkan, kiranya Tuhan berkati, sehingga pilkada semuanya boleh berjalan dengan lancar, berakhir dengan kedamaian dan ketentraman. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan juga terangi hati, pikirannya, sehingga ia senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus dilakukannya di dalam ia menjadi pemimpin. Kami percaya apa yang diputuskan, dilakukan oleh pemimpin kami di dalam memimpin bangsa ini, yang itu bersumber daripada firman-Mu, kehendak-Mu, akan menjadikan kehidupan yang berjalan di tengah bangsa ini dirasakan tentram dan damai. Sekalipun bangsa ini masih menghadapi dan mempunyai berbagai persoalan, kesulitan dan tantangan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun apabila ada dosa di dalam kami menaikkan doa syafaat pada saat ini. Semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, berkat Tuhan yang kita rasakan dari hari ke hari senantiasa mengalir di dalam hidup kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah ibadah syukur pada saat ini, kita akan menghaturkan persembahan dengan mengingat firman-Nya di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jemaat, kita akan mengaturkan persembahan dengan diiringi PKJ 146. Kita akan nyanyikan bait yang 1 dan yang kedua, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menghaturkan persembahan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tumbuh untuk menjadi iman kami, di dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Kami haturkan di dalam persembahan, lewat persembahan ini seberapa banyak rupiah-rupiah yang terkumpul, kiranya Tuhan sucikan dan berkati, sehingga persembahan ini layak dapat kami pergunakan di dalam pelayanan kami bergereja. Terima kasih Tuhan Yesus,
Berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan benar. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan yang mereka tekuni, dengan pekerjaan ini boleh menjadi berkat untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan di dalam kami menjalankan kembali ibadah kami di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, sehingga nama-Mu tetap boleh kami saksikan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuntunlah Tuhan hidup kami selama sepekan ke depan. Biarlah apa yang kami jalani semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan pelengkap kidung jemaat nomor 60, kita nyanyikan bait 3 dan 4. Tuhan kan meninggikan yang suka merendah, olehnya disingkirkan yang angkuh bermegah. Yang tulus hatinya niscaya dilayakan menyambut kedatangan Sang Raja mulia. Di masa suci ini ku mohon padamu, ya Yesus, Kau sendiri siapkan diriku. Hatiku ubahlah, jadikanlah palungan tempatku mengagungkan nama-Mu selamanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang setia, janganlah pernah meragukan janji Tuhan, karena kita hidup dalam pengharapan yang sejati. Berjaga dan berkaryalah di dunia dengan senantiasa berdoa supaya saudara beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maranatha,